Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh lambaikan shalom. Shalom. Wow, kita bersuka cita kita kembali hadir di ibadah kebaktian tengah minggu midweek service. Sungguh sukacita yang luar biasa kita ada kembali bersama-sama. Hari ini adalah ibadah tengah minggu terakhir kita di tahun 2023. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. 1 tahun sudah berlalu, 1 tahun juga kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ya Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini kami merasakan bagaimana Engkau memimpin, menuntun kami. Kami ada di penghujung tahun 2023. Semua karena kasih karunia-Mu. Biar hari ini menjadi hari pengucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari ucapkan pengucapan syukur-Mu kepada Dia. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Kau baik Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Yesus, semua karena Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau berikan segala glory, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan glory bagi nama Yesus. Glory bagi Tuhan. Kami datang di tempat ini. Kami siap memuji nama Tuhan Yesus. Allah yang layak. Come on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersama-sama datang mengucap syukur atas kelahiran Tuhan. Sama-sama nyatakan dengan sukacita. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Serukan Gloria. Lambaikan tanganmu. Nyatakan besarlah Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Glory bagi nama Yesus. Glory di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kelahiran-Mu ya Tuhan, itu yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Raja segala raja. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi.
nama Yesus. Boleh yuk sama-sama tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan sembah kami bagi nama Tuhan. Allah yang lahir buat kami. Ayo naikkan buat Tuhan Yesus, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi. Yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama teriakan. Glory bagi Tuhan. Besar nama Tuhan. Besar Tuhan, Oh, ditinggikan di atas glory, haleluya. Gloria, besar Tuhan, Oh, ditinggikan pujian. Gloria, puji Dia Allah yang perkasa. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Tuhan. Haleluya. Teriakan yuk sama-sama Gloria. Come on. Gloria. Ayo tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia lahir, dia mau menunjukkan jalan bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tanpa melalui Tuhan kita gak akan bisa sampai ke surga. Yang siap untuk memuji Tuhan Yesus, kita lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Teriakan bersama-sama dengan saya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, nyanyikan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus. Kami percaya, di dalam nama Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan. Serukan glory, come on. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi nyanyikan Yesuslah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Oh, itu yang Yesus katakan. Kami percaya, amin. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesuslah jalan. Yesus jalan kebenaran Oh, dan jalan kehidupan. nyatakan
kita temukan keselamatan. Di dalam nama Yesus kita temukan damai sejahtera. Yuk sekali lagi ya, sama-sama teriakan glory, come on. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory bagi Dia. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tetap jemaat Tuhan saja boleh teriakan, come on. Glory. Amin. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus, di dalam namanya. Bersama-sama yuk nyanyikan glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan iman yuk nyanyikan di dalam nama Di Tuhan. dalam namanya Ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Namanya ada keselamatan. Boleh angkat tangan sama-sama katakan kekal. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami temukan kepuasan. Kami temukan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kami mau katakan kami bersyukur kami punya Tuhan yang mau lahir ke dunia ini. Menjadi sama dengan manusia. Untuk menebus dosa-dosa. Siapakah kami Tuhan? Tapi Tuhan mau turun. Di dalam palungan Tuhan. Merendahkan diri. Siapakah kami Yesus? Oleh sebab itu kami hadir saat ini. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap berikan kemuliaan yang tertinggi bagi nama Yesus. Hosana bagi Raja. Hosana bagi Raja. Thank you Lord Jesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesus Tuhan, Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan, nyatakan bersama-sama. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
nyatakan Kaulah Allah yang Kau Allah selama-lamanya, Kaulah yang kami puja, yang ku kemuliaan bagimu di tempat maha, kemuliaan bagi Allah kami, kemuliaan bagimu di tempat maha, kemuliaan lebih lagi hanya bagi Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi Raja, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. nyatakan Kaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Kaulah Allah yang ku Kaulah Allah. Nyatakan lagi Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku Kaulah Allah. Nyatakan kemuliaan bagi Raja, kemuliaan bagimu di tempat maha, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha. nyatakan lebih lagi kemuliaan bagi Raja segala raja, Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kami berikan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat. sekali lagi nyatakan Dia Allah, Kaulah Allah yang ku Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku Kaulah Allah. Mari angkat dua tangan bersama-sama, nyatakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Kami nyatakan kemuliaan bagi Raja segala raja. Kami nyanyikan kemuliaan bagi Yesus, Allah yang mau lahir, penasehat kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Raja kami yang damai. Kemuliaan hanya bagi Yesus, kami berikan bagi Tuhan. Haleluya. Syaralabayaralalabo. Kami beri kemuliaan, pujian, hormat, kuasa hanya bagi nama Yesus, Raja yang lahir, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan dengan sungguh, Kau Allah, Kaulah Allah.
Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Kau Allah. Kemuliaan bagi Yesus. Hanya bagi Yesus Tuhan. Di tempat, mari bersama-sama sekali lagi katakan, Kaulah Allah ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama nyatakan, Kaulah Allah yang ku kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha kemuliaan baginya di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Yesus, bagi di tempat yang maha tinggi. Kami nyanyikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan Pak. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah. Oh, maha
di antara segala raja, dan terpujilah Engkau yang telah menaruh kemuliaan-Mu itu pula di dalam setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih bahwa Kristus Yesus yang di dalam kami adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu supaya semakin tajam kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang mereka sedang dalam keadaan putus asa menemukan jawaban. Dan mereka mengalami Tuhan pada malam hari ini. Berjumpa, mengalami perjumpaan dalam kasih-Mu, perjumpaan dengan kuasa-Mu, dan bahkan perjumpaan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, kita sudah banyak menyanyikan tentang kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya akan menyampaikan satu tema lebih dulu dan nanti saya akan hubungkan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Nah, judulnya adalah The Visitation, ya. Visitasi, ya. Ayatnya dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-68. Next slide. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membacanya, ya, mengucapkannya, memperkatakan. Ya, biasanya memang dalam hati, tapi kali ini tolong diperkatakan. Karena mungkin sudah terlalu banyak simpan hati. Kalau orang dari daerah Jawa bilang batin. Nah sekarang waktunya untuk diungkapkan, diperkatakan ya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kabar baik loh ya. Natal itu bicara juga tentang lawatan Tuhan dalam hidup kita. Natal kalau Tuhan sudah melawat saudaraku, di sini dibilang akan ada kelepasan bagi umatnya. Akan ada pembebasan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saya next slide kita akan lihat sebetulnya maksud Tuhan melawat umatnya ini apa sih? Kita lihat dari bahasa aslinya lebih dulu. Kata melawat itu dalam bahasa aslinya adalah episkeptomai, ya, dari bahasa Yunani. Episkeptomai itu ternyata artinya bukan cuma sekedar melawat atau mengunjungi. Memang betul dia melakukan kunjungan kepada manusia, datang ke bumi ini. Tapi pada waktu kunjungan itu dia melakukan pemeriksaan dengan seksama. Dengan matanya yang mengamati, melihat baik-baik ya apa yang sedang terjadi dalam rangka proses apa? Pemilihan untuk dipilih saudaraku. Nah Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 15 bahwa bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang justru aku ini Tuhan loh yang memilih kamu. Artinya kalau Tuhan sudah bilang bahwa aku yang memilih kamu, Tuhan melakukan proses pelawatan dalam diri kita, Tuhan mengunjungi kita dan bahkan Tuhan telah memeriksanya dengan teliti. Pakai matanya dilihat baik-baik itu bagaimana. Nah saudara kekasih Tuhan, tidakkah saudara bangga bahwa kalau saudara bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, siapapun kita, latar belakang kita apapun, Tuhan sudah melakukan proses pemilihan dan Tuhan sudah melakukan proses pengamatan kepada setiap kita dan kemudian dia berkata, aku yang memilih kamu. Nah, kan ada lagunya itu, kunci F gitu ya. Supaya teman-teman musik ini bisa menemani saya di sini. Nah, ini saya perpaduan warnanya bagus ya. Krem dengan hijau tua gitu ya. Hijau lumut ini istilahnya ya. Bagus. Iya, oh iya hijau botol. Sekarang botol warnanya gak cuma hijau loh Bu. Ada yang putih, ada yang apa coklat muda. Kita dipilih dari segala bangsa. Oh kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Yes,
saya dipilih ya. Bukan cuma sekedar dilawat tapi diproses seleksi oleh Tuhan. Dan didapati kita ini dipilih sama Tuhan. Ini bukan proses random ya. Kalau saudaraku pergi, saya sama istri hari Sabtu kemarin itu baru pulang dari California ya, dari Los Angeles karena ada pelayanan, ada retreat, Thanksgiving, tapi juga mengunjungi anak-anak plus cucu-cucu kami ada di Los Angeles. Nah, waktu pulang kemarin saudaraku yang dikasih Tuhan itu ada proses biasanya dari pihak bea cukai itu ya random siapa yang diperiksa kopernya gitu ya. Nah, kita biasanya berdua selalu pulang dari luar negeri itu sama-sama. Biasanya lolos-lolos ya. Kali ini isi saya kena randomnya ya. Saya yang lolos saudara ya. Mungkin karena ada urapan kemuliaan bekerja. Bercanda ya. Terus ya singkat cerita ya suruh buka lah apa semuanya ya, perjalanan pulang tertunda 10 menit karena pemeriksaan seperti itu. Nah, pemilihan yang Tuhan kerjakan buat kita itu bukannya random ya, bukan tapi betul-betul diperiksa dengan seksama saudaraku. Kenapa ini dilakukan? Nah, saya mesti cerita latar belakangnya ayat ini. Ini saudaraku. Pada waktu zaman Yesus datang itu, sebelumnya saudaraku, Israel itu dalam kondisi yang terburuk, yang tidak baik. Sampai apa saudaraku? Sampai Tuhan itu tidak pernah ngomong lagi sama umatnya lewat nabi-nabinya. 400 tahun lamanya. Saudara, pernah enggak saudara ngalami didiamkan itu? Orang kalau didiamkan itu enggak enak. Ayo suami istri, coba kalau diem-dieman, enggak ngomong. Di Semarang pernah ada kejadian. Suami istri umurnya sudah 50-an tahun ke atas. Kalau ke gereja, itu saudaraku, shalom, gandeng tangan. Orang kan lihat, wih luar biasa ini. Semakin tua semakin jadi, ya kan? Semakin mesra. Ternyata saudaraku, mereka main drakor, drama Korea. Ternyata mereka hanya kelihatan mesra ketika kebaktian. Pulang ke rumah, ternyata sudah 5 tahun gak saling ngomong. Nah ini kisah nyata ya, tapi di Semarang bukan di Jakarta. Itu pasti masa 5 tahun itu masa yang tidak enak saudaraku ya kan, didiamkan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya tunjukkan kepada saudara. Ayat ini muncul setelah sebelumnya, 400 tahun sebelumnya, Tuhan itu next slide pernah bicara kepada bicara terakhir kepada orang Israel lewat Nabi Maleaki ya. Dalam Maleaki 4 ayat 5 dan ke-6 ya, Tuhan terakhir bicara 400 tahun sebelumnya, dia bilang gini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa kok Nabi Elia? Kok bukan Nabi Musa? Kok bukan Nabi Yeremia? Kok bukan Nabi Yesaya misalnya? Padahal mereka semua itu juga nabi-nabi besar ya orang Israel. Tapi kok Tuhan bilang pada akhir zaman itu justru pelayanan Nabi Elia. Nah, kata Elia itu dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan adalah Bapakku. Jehovah Elizahu. Tuhan itu Bapakku. Loh kenapa kok Tuhan tuh memanifestasikan, menyatakan tentang Bapak itu? Ini ada alasannya. Ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau tidak ada pemulihan hubungan bapak anak, bukan cuma memukul bumi sehingga musnah, aku akan memukul bumi dengan kutuk. Itu ya dalam terjemahan yang aslinya. Nah saudaraku, kenapa Tuhan bilang seperti ini? Pada waktu itu, jadi sekitar 400 tahunan zaman sebelum Yesus datang dan wujud manusia. Di Israel itu keluarga-keluarga itu kacau saudara. Gampang orang itu kawin cerai begitu saja. Makanya di kitab Maleaki muncul istilah aku membenci perceraian. Kenapa saudaraku? Karena untuk alasan
orang bercerai itu pakai alasan yang remeh-remeh. Alasan yang enggak seharusnya jadi alasan untuk bercerai. Bisa jadi bercerai. Contoh. Misalnya kalau ada suami minta dibuatkan sarapan pagi sama istrinya. Misalnya namanya misalnya itu kan versi saya sendiri ya. Minta nasi goreng pagi-pagi. Buatin aku nasi goreng, dibuatkanlah sama istrinya. Sereng. Begitu ditaruh di meja, dimakan sama suaminya, kasinan. Kasinan itu terlalu banyak garam. Waktu suaminya makan, marah suaminya kan. Kamu ini mau bikin aku ini cepat mati, kena stroke, darah tinggi. Gara-gara asin. Untuk alasan dibuatkan nasi goreng makanan kasinan itu, suaminya menceraikan istrinya. Heran toh? Itu zaman itu saudaraku. Ya. Jadi ini salah satu contoh. Sebenarnya ada banyak contoh. Bagaimana dengan begitu mudahnya orang. Jadi yang namanya hubungan suami istri kekacauan dalam itu. Dan akhirnya Tuhan berhenti bicara. Saudara, kalau orang itu nggak ngalami Tuhan, itu sesuatu yang paling tidak enak. Saya kasih contoh ya. Kami kenal ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini nabi. Nabi loh ya. Kalau sudah bernubuat, sakti Pak. Sakti saudaraku. Karena nubuatannya itu bisa detail. Tang. Dia datang dari luar negeri. Dia sesekali datang ke Indonesia waktu itu. Wah dia bernubuat buat saya. Dia bernubuat anak saya. Itu detail. Wah kami senang. Nah pelayanannya mulai berkembang di Indonesia nih. Mulai diundang oleh gereja-gereja besar-besar nih. Dan dia tajam memberi nubuatan. Singkat cerita saudaraku. Ada orang tentu yang suka, ada orang yang gak suka. Nah ada orang yang gak suka sama hamba Tuhan ini. Sengaja menjebak. Waktu dia datang, ya dia tidak bawa pasangannya. Dia datang sendirian. Dijebak saudaraku, dikasih tinggal di sebuah hotel. Pada waktu dia pulang pelayanan, masuk ke kamar hotel. Di hotel itu sudah ada perempuan. Dan dia tidak tahu bahwa dipasang kamera. Jahatnya loh saudara ya. Dan entah kenapa dia kok hari itu tuh bersikap bodoh. Gak mengusir perempuan itu di kamar. Dan menurut kesaksian dari temannya hamba Tuhan ini. Perempuan itu sudah, maaf harus mengatakan, posisinya tidak dibungkus selai benang satupun. Alias bahasa Surabaya ini mudo. Ya, entah kenapa dia kok gak tegas. Singkat cerita saudaraku, dia kena jebakan. Dan malam itu, sekali dia berbuat. Sejak malam itu saudaraku, tiba-tiba dalam pelayanannya selanjutnya, saya yakin dia pasti sudah minta ampun nangis-nangis sama Tuhan. Keluar air mata, air hidung, air mulut semuanya. Dia menyesal bahwa kok aku sampai jatuh terjebak dengan perempuan ini. Pasti diampuni sama Tuhan kalau dia bertobat menyesal. Pasti loh, Tuhan itu kan ada lagunya itu, kunci G. Supaya kalian tidak merasa rugi kok tetap di sini. Biasa kan duduk di belakang. Habis itu beberapa lagi itu ngobrol di belakang, tidak ikut kebaktian. Itu terjadi di atas itu. Saya jengkel loh kalau ada. Habis pelayanan duduk di atas belakang, wah jagongan. Begitu mau selesai firman, baru keluar. Wah ini baru ciamik ini. Kan ada lagunya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terus akan lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
hitungkan kesalahanku. Oke. Saudaraku, ini kemurahan Tuhan. Pasti diampuni kan? Pasti. Kalau kita bertobat dari kesalahan pasti. Tetapi yang membuat hamba Tuhan itu tersiksa adalah selama 5 tahun Tuhan tidak bicara lagi sama dia. Tuh saudaraku. Waktu dia pelayanan, tidak ada bilang. Biasanya Tuhan bilang gini, orang yang berbaju kuning itu beritahu dia begini. Bener, itu sekarang tidak ada suara apa-apa lagi. Tersiksanya dia cerita saudaraku. Ketika tidak ada suara Tuhan yang berbicara lagi. Tidak ada petunjuk Tuhan. Saya harap saudaraku di tempat ini. Kalau saudara tidak ada suara Tuhan, tidak ada petunjuk Tuhan, jangan biasa-biasa. Jangan, saya bukan nabi kok. Aku namanya cuma biasa. Ya sudah, levelnya apa? Biasa-biasa. Tidak. Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita mesti cari tahu kebenaran. Saya hargai bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang dalam ibadah tengah minggu ini. Saya tahu kita datang di ibadah tengah minggu ini, kita datang mau mendengarkan suara Tuhan. Setuju ya? Yes. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Israel ngalami didiamkan sama Tuhan 400 tahun. Waduh saudaraku. Dan kemudian, nah ini saya pikir dalam programnya Tuhan, lalu Tuhan berkata, now it's the time. Ini waktunya saya akan menyatakan diri. Nah singkat cerita, menyatakan dirinya dalam keadaan yang tidak baik kondisi Israel pada waktu itu. Yesus Kristus datang saudaraku. Dia melakukan proses pelawatan dan bukan cuma nanti kita lihat melawat ya. Nanti dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus Yesus, Christ in you, Tuhan di dalam kita, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Kalau dulu konteksnya ketika Yesus belum datang, ini karena tadi kita nyanyi kunci G tadi. Kemuliaan bagi Allah. Terus di tempat yang maha tinggi. Nah, begitu Yesus datang, Alkitab menjelaskan bahwa kemuliaan itu sudah berdiam dalam diri orang yang percaya. Ini yang luar biasa saudara. Saya tanya sama Bapak Ibu. Waktu kita bertobat terima Yesus. Ya, saya tanya, Ju Yesu cai nali. Cai wosinli. Dia di sini. Yesus itu raja kemuliaan. Dia berdiam di dalam diri kita. Jadi konsep berpikir kita dalam teologi perjanjian baru. Jangan menunggu kemuliaan datang dari atas lagi. Tolong ya. Bahkan saya berani berkata. Kalau kita berdoa sebaiknya kita jangan berdoa begini. Nyatakan kemuliaanmu. Karena kemuliaan sudah dinyatakan. Sumber kemuliaan sudah datang. Yaitu Yesus dan sekarang berdiam dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ini ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Tugas kita bukan menunggu lagi datang. Dan minta dinyatakan. Tuhan yang menyatakan. Sekarang tugas kita. Kita yang menyatakan kemuliaan kepada dunia. Lewat kehidupan kita yang benar. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah menyatakan kemuliaan. Sebulan yang lalu saya diundang pelayanan wanita di sini, di tempat yang sama di sini. Dan setelah saya selesai khotbah di sini, beberapa saudara, Bapak ya main gitar waktu itu atau enggak? Bukan ya? Oke. Ya. Waktu itu yang mimpin pujian seorang bapak-bapak, saya lupa namanya, yang ada agak sedikit. Ya. Itu sukacita sekali waktu itu ya. Oke. Nah waktu itu selesai ibadah, saya diminta mendoakan seorang ibu-ibu yang sakit kanker. Ya, singkat cerita saya dengan istri mendoakan, tiba-tiba ibu tersebut itu bermanifestasi. Matanya melotot,
lalu kemudian ngomong, saya mati, saya akan mati, saya akan mati gitu. Karena sebelum saya ngomong, Tuhan pasti akan menolong kamu, menyembuhkan kamu, pencuri datang membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi kamu hidup, supaya kamu memperolehnya dalam segala kelimpahan. Atau dia ngomong, enggak, aku mati, aku mati. Saya tahu itu kuasa kegelapan. Nah saya berdoa sama istri saya kan dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Gitu kan. Tapi aneh hari itu saya melakukan pelayanan yang jarang saya lakukan. Saya bilang sama ibu itu begini, waktu dia melotot lihat mata saya bilang gini, lihat mataku. Ya, ibu ada waktu itu ya, lihat mata saya. Waktu dia lotot, saya juga melototi dia gini. Saya tahu ini kuasa kegelapan, bukan dia lagi. Tiba-tiba waktu dia lihat mata saya, langsung gini terus. Terus dia lihat lagi gini, marah lagi. Saya ngomong lagi, lihat mata saya. Gini lagi saudaraku. Itu bukan karena saya ginikan loh ya, tak kerok-kerok mata saya takut-takutin ya, mata saya sampai ketemu di tengah dua gini. Bukan, saya meyakini kemuliaan Allah sudah bekerja dalam setiap kita. Terpancar keluar, kuasa kegelapan takut. Dia tidak takut dengan model saya seperti yang saya kecil pendek gini kok saudara. Kalau orang tinggi besar, orang saduk sepisan sudah lain ya Pak ya. Tapi saudaraku, kalau saudara ngerti pengertian ini, kemuliaan itu sudah bersumber dari dalam kita. Sekarang tugas kita menyatakan. Saya nggak tahu kabar kemana-mana ibu-ibu, mungkin nanti ditanyakan. Waktu disuruh Pak Roni melihat matanya, kok kamu gini-gini tuh apa yang kamu lihat? Saya pengen penasaran juga saudaraku ya. Bayangkan kalau seandainya saya nonton pornografi, terus saya ngomong, lihat mata saya. Dia bilang, wih ayo pendeta hobinya nonton film porno, kita kan bisa gitu saudaraku ya. Makanya hati-hati yang terjebak pornografi di sini ya saudaraku ya. Pernah satu kali teman saya cerita dalam pelayanan, orangnya sudah pelayanan ini saudaraku. Tapi kemudian dia itu ya terhubung dengan pornografi. Ngusir setan. Setannya bisa ngomong, kamu saya tahu tadi malam kamu buka apa video, kamu apa gitu. Mundur dia sudah pergi, tidak berani ngusir saya saudara. Setan ya tahu dong dia punya jaringan yang kuat ya kan ya. Tapi saya bersaksi seperti ini, mau menyadarkan kepada Bapak Ibu semuanya, kemuliaan tidak jauh di sana. Sejak Kristus datang. Jadi cara kerjanya sekarang dalam prinsip kerajaan Allah bukan outside in lagi, tapi inside out. Saya pesan sama teman-teman pemimpin pujiannya di tempat ini. Saya pernah seperti Bapak Ibu semuanya dulu ya. Kita suka bilang, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Gitu kan. Lalu kita di mimbar gini. Buat saya lebih baik kita ngomong, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kalau enggak gitu, nanti jemaat berpikir kemuliaan itu dinyatakan sebatas tepuk tangan. Kata kemuliaan itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah doxa. Ya. Kalau bahasa Ibraninya kabot, artinya bobot kemuliaan itu. Berat, ada sesuatu. Ya, saudara, kalau kita semuanya ini, ya, yang paling berat mesti bagi keyboard ini sendirian. Ya, dari situ kita bisa melihat kalau misalnya semua jalan, 3 pemain ini, kalau drum sudahlah agak sulit ya. Tapi yang 3 ini jalan keluar bawa alat musik masing-masing, maka yang pemain keyboard yang akan merasa lebih berat daripada kalau bass tinggal taruh di belakang gini, apalagi gitar taruh samping gini beres. Nah, saya beritahu saudara, kata kemuliaan mengandung pengertian bobot. Itu seharusnya saudaraku disadari oleh orang percaya bahwa itu sudah ada di dalam dirinya. Tapi bedanya apa? Enggak seperti ngangkat barang kita keberatan begitu. Sudah nyata di dalam diri kita. Makanya saudaraku, kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, buat saya itu kurang ajar sekali orang itu. Karena Roh Kudus juga berdiam dalam diri kita. Alkitab berkata, 1 Korintus 3:16, tubuhmu itu bait Allah. Roh Kudus diam di dalam diri kamu. Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, berarti kita mendowngrade Roh Kudus yang sudah bekerja dalam diri kita.
kehadiran, kemuliaan Kristus yang ada dalam diri kita. Kita cemari dengan kesengajaan berbuat dosa. Hati-hati saudaraku. Tuhan bisa bertindak tegas. Oh gak apa-apa kok Pak, ada kasih karunia kok. Nanti pulang bisa minta ampun dosa. Hati-hati. Tuhan itu ya memang akan mengampuni, tapi ada konsekuensi dosa itu. Dosa selalu ada konsekuensinya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Seperti Nabi tadi. 5 tahun tidak dengar suara Tuhan. Akibatnya apa saudaraku? Nggak diundang lagi. Ya, nggak ada yang tahu peristiwa itu. Tapi kok sekarang kok nggak ada ketajaman lagi seperti karunia-karunia nggak nampak saudaraku. Sudah akhirnya saudaraku, kesusahan terjadi dalam kehidupannya. Kesusahannya itu termasuk kesusahan ekonomi saudaraku. Dan itu berada dalam satu titik terendah. Dosanya sudah diampuni, tapi konsekuensi dosa tetap jalan terus. Nah saudaraku, kondisi Israel pada waktu itu seperti itu. Hubungan orang tua, bapak, anak. Makanya muncullah istilah disebut dengan fatherlessness generation. Generasi tanpa bapak. Nah ini Tuhan terakhir bicara. Tapi kemudian 400 tahun kemudian Tuhan ngomong lagi hal yang sama. Lukas 1 ayat 17 kalau boleh di luar ini. Lukas 1 ayat 17. Tuhan saudaraku berjanji melakukan pemulihan. Ini ayat yang pernah Pak Niko sampaikan sebelum COVID. Jauh. Ada tema dari gereja ya di rayon-rayon seluruh Indonesia waktu itu saya ingat ini loh. Ya. Ini loh. Dulu kan menyiapkan umat yang layak bagiku. Tapi kita baca ayatnya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Loh, Elia lagi disebutkan. Untuk membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Sama kan? Dan hati anak orang-orang durhaka, nggak dibilang hati anak-anak, kok dibilang hati orang durhaka, sebab penyakit terbesar yang dilakukan anak-anak muda sekarang, durhaka. Kedurhakaan. Oke, kepada pikiran orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku dikasih Tuhan, artinya Tuhan mau datang, mau memperbaharui, memulihkan. Yang pertama yang dia mau kerjakan adalah dalam rumah tangga. Itu dia prioritas pertama. Sebab saudaraku, kalau seorang bapak tidak berfungsi penuh di dalam satu keluarga, kutuk akan datang. Saya ulangi lagi ya. Kalau seorang bapak tidak berfungsi dengan benar seperti yang Tuhan maksudkan buat keluarganya, kutuk akan datang. Ayat ini menjelaskannya. Saya akan tunjukkan sekarang secara penelitian ilmiah. Ada fakultas kedokteran di Amerika Serikat. Namanya John Hopkins University. Itu fakultas kedokterannya terkenal. Membuat penelitian. Ada 1.370 lebih dokter-dokter tamatan dari John Hopkins. Membuat penelitian bertahun-tahun. Kenapa orang pada masa usia dewasa sampai tuanya bisa kena kanker, bisa kena stroke, jantung dan penyakit-penyakit yang mematikan lainnya. Dan diteliti oleh mereka saudaraku. Dan hasil penelitian mengatakan sebab pada waktu kecil mereka tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini Alkitab menjelaskan. Ya, makanya pemulihan hubungan bapak anak, anak bapak itu penting sekali. Salah satunya untuk menghancurkan setiap kutuk yang mau menyerang keluarga-keluarga kita. Saya kasih contoh yang lain. Saya membaca satu buku bagus sekali ya. Kalau sudah suka baca buku, namanya The World Needs a Father. Dunia membutuhkan seorang ayah, seorang bapak. Ya, Casey Carstens itu penulisnya. Dan di buku itu saudaraku dipaparkan bagaimana penelitian. Kalau anak-anak dibesarkan hanya oleh mama saja tanpa kehadiran seorang bapak, maka lebih dari 85% anak-anak tersebut mempunyai kecenderungan bunuh diri 2 kali lipat. Ya. Ada data yang lain bahkan saudaraku yang menyatakan bahwa 70% lebih narapidana
yang kelas super maksimum security di Amerika. Kok bisa masuk penjara dalam penjagaan super ketat karena kasus-kasusnya berat-berat. Ya. Kenapa saudaraku? Ternyata lebih dari 70% mereka dibuat penelitian. Ketika masih kecil, orang tuanya itu ketika anak itu berbuat sesuatu, misalnya bahasa kita nakal gitu ya. Orang tuanya selalu ngomong begini, khususnya bapaknya. Kalau kamu besar nanti, kamu masuk penjara. Saudara kasih Tuhan, terjadi itu di Amerika. Jadi saya cukup penelitian mengungkapkan sedikit. Tapi sadari saudaraku, hari ini sekarang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Makanya Natal itu juga sebetulnya bicara lawatan Tuhan untuk pemulihan keluarga-keluarga. Yang pertama yang harus dipulihkan itu suami dulu Pak, Bapak. Karena seorang suami itu seperti lokomotif kereta api. Istri anak-anak itu seperti gerbongnya. Kalau suaminya tidak ada pergerakan apa-apa, ya sudahlah. Maka kereta apinya akan diam seterusnya seperti itu. Oleh sebab itu saya mau kembalikan kepada di sini para suami-suami lebih dulu. Siapakah di sini para bapak-bapak tolong angkat tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus dimulai dari setiap kita dulu yang namanya suami-suami. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Penting, kata bapak itu sendiri dalam bahasa Ibraninya itu kan Abba. Abba itu artinya source, sumber. Suami-suami seharusnya kita ini sumber. Bukan cuma sumber pendapatan buat keluarga kita. Tapi kita juga harus sumber buat keluarga kita. Sumber ketentraman. Sumber kebahagiaan yang bisa dinyatakan buat istri dan anak-anak kita. Suami seharusnya sumber yang bisa menjadi pengetahuan buat anak-anak untuk mengajari bagaimana anak-anak itu berdoa. Bagaimana anak-anak itu memuji Tuhan. Bagaimana anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Itu seharusnya suami yang harus bertanggung jawab. Bukan guru sekolah minggu. Ya, kita lah kepala keluarga yang mengajari bagaimana mesti rajin baca Alkitab. Itu anak-anak itu akan melihat daripada setiap kita, keteladanan kita. Bahkan dalam buku Casey Carstens tadi, saya membaca, saya menemukan ternyata saudaraku, orang-orang yang mempunyai masalah-masalah penyakit kejiwaan, mental illness. Sebagian besar mereka bisa mempunyai masalah mental illness. Kalau bahasa Jakarta, Pak, orangnya cakep, cantik, ganteng. Tapi kalau Bapak ngobrol sama dia, Bapak bisa tahu dia sakit. Bahasanya di Jakarta gitu kan, sakit Pak. Kebanyakan ternyata dalam penelitian, orang-orang itu mengalami seperti itu karena tidak punya hubungan yang dekat dengan bapaknya. Oh saudaraku, makanya seorang ayah tidak boleh cuma hadir secara fisik dalam rumah. Tapi ayah, bapak harus hadir secara spiritual buat istri anak-anaknya. Ayah harus hadir pula secara jiwani, emosional buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ya. Dengan demikian saudaraku dikasih Tuhan, penyakit-penyakit sosial tidak akan bisa bekerja menyerang. Apalagi kutuk datang. Karena Tuhan berjanji. Baru mempersiapkan umat yang layak baginya ini dapat dinyatakan. Kata Bapak itu sendiri, kalau dibuat sederhana, B-nya, akronimnya ya, itu bertumbuh. Bapak mesti bertumbuh, tapi Bapak juga memberi pertumbuhan buat istri dan anak-anaknya. Aduh saudaraku, ya lebih tepat malam ini sebetulnya kebaktian kompri ya Pak. Nah saya ini di Sinode Gereja Bethel Indonesia kan sekarang sebagai ketua bidang keluarga. Membawahi Departemen Wanita Bethel Indonesia dan membawahi Departemen keluarga. Jadi mulai tahun ini, kepengurusan ini, kita sekarang mau konsentrasi buat pria-prianya. Selama ini kan WBI perempuannya. Lakinya gimana? Kita nggak mau bikin kebaktian tandingan. Enggak. Cuman kita mau memberikan pesan, message sekarang. Dan bahkan ada nanti bentuk-bentuk program-program pelatihan-pelatihan buat para suami. Supaya berfungsi benar.
Kalau enggak saudaraku penyakit sosial itu terjadi. Kalau enggak kutuk akan datang dalam keluarga. B, yakinkan para laki-laki di sini. Anda harus bertumbuh. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam hal hubungan pribadimu sama Tuhan. Harus. Kalau enggak saudaraku, maka tidak ada keteladan yang kuat dalam rumah tangga kita. Hanya adalah arah. Ya, Bapak itu memberi arah kepada keluarganya. Kita nggak bisa begini, Pak gimana? Terserah lu aja. Istrinya tanya, sayang apa yang harus saya buat? Terserah aja. Hati-hati saudaraku. Anda harus memberikan arahan kepada keluarga Anda. Makanya seorang bapak itu perlu waktu pribadi. Pengenalan akan firman Tuhan. Pengenalan akan kebenaran. Mengetahui kehendak Tuhan. Supaya anak-anak bisa diarahkan sesuai dengan firman. Kalau enggak ini saudaraku. Itu ada lagu itu yang lama itu. Sampai sekarang tuh bener tuh. Zaman Edian. Saya kan main-main sama cucu saya ini. Nonton YouTube di California. Nah namanya YouTube anak-anak kecil di bawah 2 tahun ya lagu. The wheel on the bus go round and round, around and round, around and round. The wheel on the bus go round and round, all through the town. Tahu ada dipotong selingan iklan. Kan gitu biasa YouTube kan. Kartun juga. Tapi memperkenalkan LGBT ke anak-anak. Itu kalau orang Surabaya bilang, istri saya suka bilang, mateng kon. Itu yang terjadi saudaraku. Jadi sekarang di Amerika, California, negara bagian California. Anak-anak boleh menentukan gendernya, mana yang dia mau. Dan orang tua tidak boleh menghalangi. Kalau orang tua menghalangi, orang tua bisa dituntut, bahkan masuk penjara. Loh, Edian tenan nih. Ini betul-betul sudah bisa bayangkan situasi seperti ini. Maka perlu muncul seorang ayah. Yang hidup dalam kebenaran. Memberi arah dengan baik. Nah bayangkan kalau saya, Pak aku kok gak senang jadi laki Pak. Aku pengen jadi perempuan. Rapopo. Gempar kan. Enggak. Harusnya gitu kan. Oke, nah itu arah. P-nya pondasi Pak. Kasih peletakan pondasi yang kuat buat keluarga saudara. Pondasi apa? Kebenaran. Sudahlah saudara. Mau apa sekarang? Saudara, hidup itu saya ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman mau mati. Maksud saya. Waktu COVID awal-awal itu kan tidak ada obat, tidak ada vaksin. Saya di mitra keluarga situ. Ya. Udah saudaraku, saturasi oksigen 84, sesak. Jadi pakai oksigen, tambah alat bantu nafas. Nebulizer itu yang bunyi tit, tit. Duh saya sudah, kalau ingat-ingat saya di sini nih. Ya, kalau sudah begitu saudaraku, apa yang mau dicari? Saya ketemu orang-orang yang pernah sakit keras gitu sudah. Rohnya sudah diangkat atau apa gitu ya. Semua pada bilang, yang namanya harta, kemuliaan dunia, apa semua itu, tidak bisa. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada gunanya. Seperti itu. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara. Justru sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Melakukan kehendak Tuhan itu yang paling utama. Saya hargai Bapak Ibu datang dalam pertemuan tengah minggu ini. Tapi jadikan pertemuan tengah minggu ini maupun ibadah minggu. Sebagai sarana di mana saudara bisa mencari kehendak Tuhan dan menemukannya dan kemudian mempraktekannya. Saya sempat sebelum berangkat ke Amerika kemarin Pak Timothy, saya puasa sampai 49 hari. Jadi saya puasa sekali makan berat dalam 1 hari. Ya, seperti itu. Cuma minum air putih tok. 5 hari pertama saya puasa itu terjadi detoksinasi, penggelontoran. Ya. Terus kemudian saya lanjutkan, seger buger. Justru hari Minggu istri saya tahu. Saya puasa tapi saya bisa khotbah hari Minggu 4 kali. Saya masih segar bugar. Istri saya bilang, sudah buka cepetan aja lah, buka cepetan. Aku enggak apa-apa, aku seger. Nah orang tanya,
kenapa kamu puasa? Itu pertanyaannya kan. Alasan utama kenapa saya berpuasa, bukan saya mengajukan daftar list, minta ini, minta itu sama Tuhan. Alasan utamanya adalah saya mau mensinkronkan supaya kehendak pribadi saya ini tunduk dengan kehendak Tuhan. Sebab tabrakan terhebat di dunia ini bukan pesawat lawan pesawat. Tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak kita. Dan sialnya kehendak Tuhan kalah dengan kehendak kita. Saya melatih pada waktu itu. Latihan Pak, berpuasa. Nah saudaraku, jadi penting mengetahui kehendak Tuhan. Para suami, pertama Bapak yang hadir di sini. Kenali, cari tahu kehendak Tuhan. Hidupi kehendak Tuhan. Itu yang membuat Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu yang membuat Yesus tidak pernah gagal. Karena kunci G. Dia bilang begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ayo nyanyi sama-sama, saya sudah mau selesai. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Lalu ayat terakhir, bertumbuh arah fondasi hanya anugerah. Seorang bapak menyatakan anugerah. Ada kemurahan hati. Tapi jangan lupa yang terakhir yang K. Kedisiplinan. Disiplin. Ada anugerah, ada disiplin. Harus balance. Ya, buat keluarga kita. Kalau enggak saudaraku, kita enggak ada ketegasan. Saya kapan itu melayani sepasang suami istri. Wah, yang suami itu dulu pernah jadi kepala bank. Tapi saudaraku, istrinya itu nggak bisa hidup dengan apa adanya. Jadi maunya itu apa? Barang-barang branded. Tasnya yang harus mahal, pakaiannya harus mahal-mahal. Singkat cerita saudaraku, suaminya nggak bisa ngatasi lagi permintaan. Akibatnya hutang. Hutang akhirnya dan singkat cerita saudaraku. Keluarga ini dalam keadaan jatuh miskin. Saudaraku, saya kenal dengan beberapa orang. Saya baru pulang dari Manado ini ya. Saya jadi dari Amerika kemarin Pak Sabtu. Senin saya sudah ke Manado. Terus dari Manado saya ke Ternate Tobelo. Dan tadi ini baru pulang dari Ternate dan Tobelo. Padahal sebetulnya masih capek ini ya. Tapi udah kadung janji ke sini Pak. Apa namanya? Ya, di Manado ini kami ada pekerja saudaraku. Dia ini pensiunan polisi. Ya. Nah dia bilang gini, Pak, untung saya punya istri, kebetulan istrinya itu orang keturunan Tionghoa, Pak. Ya, bapaknya ini orang Jawa, istrinya keturunan Tionghoa, yang kebetulan juga istrinya ini pinter ngatur duit gitu loh, Pak. Nah, lalu kemudian saudaraku, jadi Pak saya itu kerja, saya sebagai polisi, saya dapat bonus, saya dapat apa, uang itu saya langsung kasihkan istri saya. Saya suruh dia kelola. Wah, akhirnya punya toko, bisa beli rumah beberapa apa semua. Dek, sekarang pensiun. Dia bilang sama saya ini, Pak, saya nggak ambil gaji pensiun, saya bisa tetap hidup sekarang. Kenapa? Istri saya jago ngatur duitnya. Gitu ya. Teman-teman saya dia bilang, jenderal-jenderal. Susah Pak mereka sekarang. Kenapa? Dari kebiasaan dulu Pak, saya jadi polisi dinas, istrinya Pak minta belikan fasilitas ini, tas yang mahal, merek H lah. Tahu ya H itu ya? Haleluya. Sekarang Pak, gak punya apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan. Oh, saya mau katakan kepada saudara, harus ada ketegasan. Ya, kedisiplinan harus ditegakkan. Kalau ini rule ini dinyatakan, waduh sudahlah saudara. Ya, hidup keluarga kita memancarkan kemuliaan Tuhan nyata dalam diri kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, siapapun kita yang hadir di sini, mungkin ada pria-pria yang belum menikah, persiapkan diri saudara. Ya,
Saudara harus mengerti berfungsi sebagai sumber. Dan nanti saya akan ajak berdoa. Apapun kebutuhan kita, mungkin ada yang sakit di sini. Saya ajak kita lihat Tuhan. Tuhan kan disebut Bapa, Allah Bapa. Bapa itu juga artinya sumber kan. Jadi kami seringkali kalau berdoa kalau begini, sumber, butuh berkat nih, ya sumber, gitu. Kan sumbernya di atas. Apapun pergumulan saudara hari ini, ingat sang sumber disediakan bagi setiap kita. Selamat Natal, selamat mengekspresikan kemuliaan bukan dari luar ke dalam, sudah di dalam diri kita. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Para suami tolong angkat tangan. Haleluya. Anda adalah sumber. Dan mulai sekarang kita berdoa lebih dulu buat para suami. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya bukan sekedar suami. Tapi beri saya anugerah untuk saya bisa bertanggung jawab sebagai sumber. Bukan cuma sumber pendapatan lewat pekerjaan saya, bisnis saya. Tapi sumber saya bisa memberi nasihat. Saya bisa mengarahkan dan menyatakan kehendak-Mu buat keluarga saya. Karena saya adalah sumber. Mari kita berdoa secara khusus buat para pria, angkat tangan kita. Tuhan, kami berdoa buat para suami yang ada, yang hadir saat ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri kasih karunia kemampuan pada para suami. Untuk mereka bertanggung jawab seperti yang Tuhan ingin nyatakan. Untuk mereka bisa berfungsi penuh sebagai suami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber buat keluarganya. Menjadi teladan yang kuat buat istri dan anak-anak ya Tuhan. Berkati para suami. Roh takut Tuhan menguasai mereka. Roh yang mengasihi Tuhan ada pada mereka. Karuniakan hikmat untuk berjalan, mengenali kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami memberkati pasangan-pasangan yang ada. Anda boleh rangkul istrimu. Nah, yang enggak bawa pasangan membayangkan saja. Ya. Tuhan berkati suami istri yang hadir saat ini. Kami mendoakan supaya mereka sehati, sepikir, sejiwa, seroh, dan sevisi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati supaya mereka bersepakat. Firman-Mu menjamin 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan firman-Mu menjamin apapun yang kalau sepakat, apapun yang diminta diberikannya. Berkati mereka, berikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Selaras tentunya dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semua yang hadir di sini mari Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemuliaan sudah di dalam setiap kami. Oh, sekarang tugas kami bukan menyatakan kemuliaan dari atas. Tapi dari dalam kami kepada dunia ini. Tolong kami Tuhan yang hadir di sini. Supaya lewat hidup kami, mata kami, mulut kami. Apapun terpancar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sembuhkan yang sakit malam ini. Tuhan tolong yang dalam pergumulan apapun. Tuhan memberi kekuatan, hikmat untuk sanggup melewati dan menyelesaikannya ya Tuhan. Bidang pergumulan apapun Tuhan. Aku berdoa kepadamu. Tuhan memberikan hikmat. Dan ajak mereka oleh Roh-Mu hidup dalam mengenal kehendak Allah. Dan mempraktekkan melakukan. Seperti Kristus yang berkata. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berkat-Mu yang tertinggi ini turun atas setiap kami pada malam hari ini. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.